Ya, Lia, ini fenomena bullying atau perundungan di kalangan anak sekolah sepertinya tidak ada habisnya. Bahkan mulai dari tingkat TK, SD hingga SMA. Ya, jadi bikin heran begitu ya. Dan pertanyaan besarnya, apa sih sebenarnya yang salah dari sini? Apakah pendidikan orang tua, sistem sekolah, atau lingkungannya kah yang salah? Kita akan kali ini berbincang-bincang dengan narasumber kita, Vera Ita-Biliana, psikolog anak dan remaja Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia yang sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today. Selamat pagi Mbak Vera. Pagi Mbak Lia, Mbak Megi. Iya, Mbak Vera, ini fenomena merundung kembali terjadi dan apa sebenarnya yang bisa memicu Ya, praktik-praktik bullying di lingkungan sekolah seperti ini? yang memicu banyak hal ya, banyak hal. Dan kalau kita lihat dari faktor internal remajanya sendiri, mereka memang masih didominasi emosi dalam berperilaku, dalam mengambil keputusan. Karena ada fungsi otak yang memang belum berfungsi optimal ya untuk menimbang konsekuensi jangka panjang. Jadi mempertimbangkan misalnya kalau saya melakukan A, akibatnya adalah nanti B gitu. Nah itu mereka belum maksimal tuh untuk fungsi berpikir seperti itu gitu ya. Terus juga ada peer pressure yang mereka rasakan berat, jadi dorongan atau pengaruh dari teman sebaya yang mereka mungkin susah untuk menghindarinya. Nah, itu faktor internalnya. Kalau faktor eksternalnya lebih banyak lagi gitu ya. Satu, kita bisa lihat bagaimana pengasuhan atau penerapan nilai-nilai di dalam keluarga, terus bagaimana sekolah menyikapi tentang isu kekerasan ini, apakah ada pengarahan secara kontinu atau insidental saja yang berkaitan dengan bully khususnya gitu ya. Terus lingkungan sekitar sekolah, nah itu juga berpengaruh apakah dekat dengan apa namanya tempat-tempat yang memang kekerasan itu tereksposure setiap hari, katakanlah misalnya dekat dengan terminal atau dekat apa ya kawasan yang memang banyak orang-orang berkumpul dan melakukan melakukan hal-hal yang mungkin berpengaruh negatif pada remaja-remaja ini gitu. Ya, jadi ada internal, ada eksternal juga. Artinya banyak sekali nih. Jadi Ya. apa Mbak Vera yang perlu diperhatikan orang tua dan juga pendidik untuk mencegah bullying ini, termasuk cara menanganinya kalau sudah terlanjur terjadi seperti yang sekarang sedang viral begitu? Iya, nah sebenarnya kita harus introspeksi kita semua ya, gitu. Tidak hanya orang tua, tidak hanya sekolah gitu. Karena setiap kali ada kasus seperti ini, kita heboh luar biasa. Semua berbondong-bondong membahas dan bicara tentang hal ini. Tapi nanti ketika kasus ini menghilang, ya sudah, usahanya juga tidak maksimal gitu. Jadi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah bahwa usaha untuk mencegah atau menangani kekerasan khususnya bullying di sekolah itu perlu usaha yang kontinu dan rutin gitu ya secara berkala. Jadi seperti misalnya ada sesi-sesi yang membahas tentang isu-isu yang memang sedang apa ya hangat di kalangan remaja, katakanlah tentang bully, tentang kekerasan, bagaimana cara bilang enggak ke teman kamu kalau kamu nggak mau, misalnya seperti itu. Nah, jadi it's not one time lecture, bukan sekali pengarahan terus selesai, tapi secara kontinu, misalnya dalam 1 bulan ada 2 sampai 3 kali sesi yang membahas tentang itu, sehingga usaha pencegahannya memang di-maintain, dipertahankan, memang selalu dilakukan gitu. Begitupun dari rumah ya, jadi ini perlu kerja bareng dari semua pihak. Mungkin saya mau menekankan bahwa kita sebenarnya sudah punya tools-nya bagaimana melakukan pencegahan dan penanganannya gitu ya. Tahun lalu itu ada Permendikbud nomor 48 yang kalau menurut saya itu cukup jelas dan rinci menjelaskan apa langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh sekolah maupun rumah gitu. Jadi dalam hal ini ada tim yang bekerja untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan isinya bukan hanya orang tua, bukan hanya sekolah dalam arti guru dan kepala sekolah ya, tapi juga lingkungan masyarakat di sekitar sekolah, bisa RT RW, pemerintah kota, tokoh-tokoh masyarakat di mana lokasi sekolah ini berlokasi. Nah, itu jadi dalam tim ini bisa lebih terperinci, detail dan jelas program-program apa saja yang bisa diaplikasikan di sekolah untuk anak-anak untuk mencegah timbulnya hal seperti ini lagi gitu. Dan perlu diingat juga kemarin kan juga banyak ya bahwa perundungan ini ada legacy ya, turun temurun gitu ya. Ini seniornya juga begitu, alumninya juga begitu. Nah, ini juga harus dilakukan pemutusan mata rantai. Mungkin ada pendekatan terhadap alumni-alumni yang sudah selesai sekolah di sana gitu supaya tidak menurunkan ke adik-adiknya. Nah, kalau perlu juga alumni juga masuk dalam tim tadi ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan tadi. Sehingga ini benar-benar
pendekatannya untuk mencegah dan menghentikannya ini menyeluruh dari semua arah dan serentak, semua bekerja sama. Baik. Seperti itu. Mungkin yang selama ini kita belum lakukan maksimal dalam segi itu. Baik, tadi Mbak Vera juga sudah menyebut ini seperti legacy begitu ya, turun-menurun. Turun-menurun. Ya, tren merundung ini kan sebenarnya terjadi sejak lama. Bahkan di sejumlah sekolah sepertinya sudah menjadi budaya begitu ya. Persaudaraan, Iya. fraternity itu kan Udah sepertinya ngeliat gitu dari awal budaya seperti itu. budaya western yang dibawa ke Asia seperti itu ya. Lalu kenapa sih begitu sulit memutus mata rantai bullying di suatu lingkungan? Karena sebenarnya lingkungan di sekolah itu seharusnya kan persaudaraannya bukan seperti itu, begitu. Ya, jadi kan memang kalau dilihat sebenarnya geng gitu ya, perkumpulan atau tadi fraternity gitu ya. Jadi yang memang di luar negeri juga banyak, misalnya perpeloncoan masuk kampus, ada klub-klub tertentu yang mereka harus masuk kalau mau harus pelonco gitu ya. Sebetulnya tidak sepenuhnya semua negatif gitu ya. Kalau nilai persahabatannya, setia kawannya, kerjasamanya, kekompakannya, terus kesenangan, aktivitas kesenangan yang mereka lakukan bersama itu kan bisa jadi positif gitu ya, menambah semangat belajar, menambah semangat datang ke sekolah, belajar, berteman, bersosialisasi. Tapi unsur kekerasannya itu yang kita nggak mau gitu ya. Bukan dalam arti anak-anak nggak boleh berkelompok, anak-anak nggak boleh bikin klub-klub gitu ya. Bukan berarti itu, tapi nilai-nilainya, value-nya itu tuh yang value kekerasannya itu yang kita harus hapuskan. Nah, kita juga mesti perhatikan value kekerasan ini masuknya dari mana gitu ya. Kalau saya lihat ada beberapa jalur nih yang bisa masuk value kekerasan itu. Satu, mau nggak mau kita mesti lihat dulu di dalam keluarga ya. Sorry to say nih orang tua mungkin kena lagi nih jadinya ya. Apakah value kekerasan memang kental di dalam keluarga? Katakanlah misalnya value mungkin kita anggap remeh ya. Kayak seperti misalnya, oh nggak apa-apa biasa anak laki-laki berantem, tonjok-tonjok dikit biar tough lah dia gitu. Nah Biar kuat itu ya. hati-hati dengan value seperti itu, gitu ya. Ya biar kuat, biar nggak cengeng. Nah itu hati-hati kan si anak akan membawa value itu keluar gitu ya ke lingkungan pertemanannya. Nah itu kan menjadi nilai di mana dia berkumpul dengan teman-temannya. Nah terus mesti dilihat lagi apa yang dikonsumsi si anak gitu ya. Konsumsi maksudnya bukan makanan ya, tapi tontonan, apa yang dia dengar, games apa yang dia mainkan. Nah, value kekerasan bisa juga masuk ke situ. Contoh-contoh yang dia lihat di setiap hari dalam kesehariannya gitu ya. Nah itu juga bisa value kekerasan masuk ke situ gitu ya. Apakah dia biasa melihat memang keributan di tengah orang-orang gitu. Nah, jadi banyak hal. Jadi value termasuk juga dari alumni tadi gitu ya. Dari alumni yang memang oh saya juga begini kok dulu nggak apa-apa lah biar mereka tetap kompak, biar merasa tersakiti bareng-bareng. Nah, itu kan pemikiran yang salah gitu ya. Kita sebenarnya bisa switch gimana sih supaya lebih kompak, gimana sih supaya bisa merasa lebih senasib penanggungan tuh nggak harus dengan dipukulin bareng-bareng gitu ya. Nah, ini perlu pendekatan juga nih kepada para alumni untuk menyetop mata rantai ini gitu. Jadi artinya alumni juga harus ikut ya tadi Mbak Vera ya. Dan jadi juga Mbak Vera Oh iya, sebutkan mau nggak mau orang tua kena lagi begitu. Tapi dari segi pola asuh, apa yang harus disiapkan atau dibekali pada anak supaya terhindar untuk menjadi baik pelakunya, apalagi korban bullyingnya Mbak Vera? Oke, kalau kita lihat dari peristiwa bully kan sebenarnya ada tiga pihak yang terlibat ya. Ada pelaku, ada korban, dan ada saksi. Nah, masing-masing punya orang tua nih. Nah, orang tua bisa menyikapinya dengan pendekatan tersendiri gitu ya. Kalau misalnya anak sebagai pelaku, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama kalau menurut saya mungkin ya kendalikan emosi dulu sama ya membuka wawasan. Karena saya seringkali ketemu dengan orang tua pelaku yang nggak percaya bahwa anaknya jadi pelaku. Karena di rumah manis, di rumah penurut gitu ya, nggak pernah ada masalah gitu. Jadi orang tua masa iya sih gitu ya, ini korbannya kali yang memang salah gitu. Jadi ada denial gitu ya. Dalam hal ini ya perlu cross check, kumpulkan informasi. Kalau memang ternyata faktanya anak benar pelaku ya harus diterima dengan legowo dan mendampingi si anak menjalani konsekuensi dari perbuatannya itu ya supaya dia bisa move on lebih baik gitu. Jadi Nah, tetap itu jadi diterima. pelaku. Kalau korban, nah kalau korban ya juga perlu pengadilan emosi. Ya, orang tua mana sih yang nggak sedih, yang nggak hancur hatinya kalau anaknya disakiti gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini yang perlu diperhatikan adalah emosi si anak ini yang menjadi korban gitu ya. Mengingat bahwa dia pernah berada dalam satu momen di mana dia merasa tidak berdaya, merasa tidak ada yang bisa membantu dia, menolong dia. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Gitu. Walaupun dalam kasus ini saya dengar kan anaknya memang suka rela ya untuk bergabung dengan geng itu. Nah, jadi
baik orang tua pelaku maupun orang tua korban perlu evaluasi lagi pengasuhan seperti apa yang selama ini sehingga membuat anak menjadi pelaku atau korban gitu ya. Nah, untuk orang tua yang jadi saksi juga nggak bisa lepas tangan gitu ya. Jadi nggak bisa nih orang tua yang anaknya jadi saksi, oh anak saya untung nggak ikut-ikutan, dia cuma lihat aja dari jauh. Nah, tetap perlu ada yang dibahas gitu ya. Sebenarnya saksi itu adalah juga punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu untuk menghentikan bullying tersebut gitu ya. Jadi tanggung jawabnya dia juga ada. Jadi dia nggak bisa lepas tangan, apatis, atau dia cuma bilang, oh aku cuma ngompor-ngomporin tepuk tangan doang dari jauh misalnya kayak gitu. Nah itu tetap harus pembahasan gitu ya, bahwa kalau kamu ikut ngompor-ngomporin ya kamu punya potensi untuk jadi pelaku nantinya gitu. Terus kalau kamu tidak peduli ya berarti kamu apatis gitu ya. Nah itu nggak bagus perkembangannya. Kamu harus punya empati, harus ikut merasa bertanggung jawab untuk menghentikan bullying ini. Nah, apa yang bisa dilakukan sebagai saksi? Nah itu juga dibahas antara orang tua dan anak di rumah. Baik, ini sangat penting kita bisa Begitu. mengendalikan emosi anak dan tentunya sebagai orang tua juga harus tetap membuka wawasan anak dan juga menerima. Jangan ada denial seperti itu ya. Kalau misalnya memang terjadi, kita harus tetap parenting yang baik dan juga mendampingi anak tersebut. Tentunya agar lebih baik begitu ke depannya ya. Iya, terima kasih Mbak Iya. Vera sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Terima kasih, selamat pagi.